agar bisa sehat kembali mengikuti pelajaran yang akan datang. Oke, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Yo, siapkan ketua kelasnya. Baik dan tidak mudah lupa. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absen dulu ya. Lutfia, Aldi, Zahir, Taufik, Julian, Corina. Ya, yang tidak boleh kedua ya. Kalian berdiri dulu. Semua berdiri. Semua berdiri. Coba lihat pakaian kamu, seragam kamu sudah lengkap apa belum? Belum. Terima kasih kalau sudah lengkap, sudah beres, sudah rapi, silakan duduk. Kita sebagai bangsa Indonesia wajib memiliki sifat nasionalisme. Nah, coba kita sekarang menyanyikan lagu nasional dulu. Lagu Pancasila. Coba dipimpin diri sini siapa? Lutfia, coba ayo. Sudah siap kita mulai pelajaran hari ini? Siap. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada Rasulullah. Yang pertama, siapa nabi kita? Muhammad. Yang terakhir? Yang pertama nabi siapa? Adam. Yang terakhir nabi siapa? Nah, ini peta konsepnya coba dibaca dulu. Satu. Satu. Makna iman kepada Rasul. Dua. Tiga. Sebelum masuk ke sini kita bahas dulu tujuannya hari ini, pelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini nih, satu. Coba dibaca Rofek. Satu, Fek. Ya. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Makna iman kepada Rasul. Makna iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul berarti meyakini. Iman itu artinya apa?
kepada umat manusia. Ya, rasul-rasul ini bertugas membimbing ke jalan yang benar agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi diutusnya rasul itu zaman dulu. Nama-nama rasul yang wajib kita imani itu ada berapa? 25. Yang pertama tadi Nabi Adam, Nabi yang pertama. Kemudian ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, dan yang terakhir ada Nabi Muhammad. Ini semua ada ceritanya. Ya. Ceritanya satu ceritanya Nabi Adam bagaimana? Sepengetahuan kamu. Awalnya hidupnya di surga, kemudian diturunkan di bumi. Kenapa diturunkan di bumi? Memakan buah larangan Allah. Buahnya apa namanya? Buah kurdi. Kemudian ceritanya Nabi Nuh, ceritanya bagaimana? Ya, membuat perahu besar. Sebelum apa? Sebelum badai atau banjir dan kemudian ceritanya Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang itu. Nah, dalil tentang iman kepada Rasul coba dibaca yuk. Laqad kana lillahi uswatun hasanah. Coba Lutfia artinya dibaca. Nah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Rasulullah itu siapa? Rasulullah itu siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nabi akhir zaman. Nabi Muhammad itu suri teladan bagi kita semua. Apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad itu adalah buat pengalaman bisa ditiru oleh diri kita semua. Nabi Muhammad sopan, baik hati, tidak sombong, gitu ya. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umatnya atau makhluknya. Kemudian amanah artinya apa? Dipercaya. Nabi rasul dipercaya tidak hanya dari panggilan. Kemudian yang keempat adalah Nabi dan Rasul itu sudah pasti cerdas. Nabi kok bodoh juga tidak ada. Ini
adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul, yaitu dusta, kebizir, kemudian hikmah, menyembunyikan. Nek Nabi kok menyembunyikan berarti korupsi. Kemudian khianat atau berkhianat. Nabi tidak mungkin berkhianat karena Nabi itu memiliki sifat wajib yaitu jujur. Kemudian balaghah. Nek Nabi bodoh tidak bisa dijadikan panutan. Jadi Nabi itu semuanya pintar dan cerdas. Ini adalah sifat mustahil Rasul. Ulangi yang pertama aja, Bang. Dusta. 2. Menyembunyikan. 3. Berkhianat. Yang keempat, balaghah atau bodoh. Ini tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Nah, coba ini tepuk sifat wajib Rasul dan sifat mustahil Rasul. Yuk, perhatikan dulu. Sifat wajib Rasul, sidik, jujur, tablik, menyampaikan, tamak, cerdas, amanah, terpercaya. Kemudian sekali Rasul, gizi, bohong, iman, menyembunyikan, balaghah, bodoh, khianat, berkhianat. Kemudian tujuan diutusnya Rasul. Yang pertama, coba Lukian dibaca. Menyampaikan wahyu Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi. Kemudian Fikri yang kedua, membimbing manusia ke jalan yang lurus, dandani atau memperbaiki akhlaknya. Yang ketiga, memberikan kabar gembira dan peringatan. Rasul yang keempat, menjadi teladan atau contoh bagi umatnya, bisa dicontoh ya. Kemudian yang kelima, menyempurnakan akhlak manusia. Dan yang terakhir, Zahir, menegakkan keadilan di muka bumi. menegakkan keadilan di muka bumi. Sampai di sini Pak, ada yang ditanyakan? Nah, coba berdiri dulu, kita istriku dulu. Ayo berdiri. Tepuk semangat. Lagi. Kita lanjut. Kemudian hikmahnya. Perhatikan. Nanti kalian diberi tugas Pak Guru. Hikmah beriman kepada Rasul. Hikmah dari keimanan kepada Rasul antara lain meneladani akhlak mulia. Meneladani itu apa? Memberi contoh. Kemudian memperkuat keimanan kepada Allah. Kemudian membentuk kepribadian yang baik serta mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita sholatnya tertib, ya, rajin mengaji, atau rajin beribadah, maka akan mendapatkan pahala. Pahalanya apa? Masuk surga. Seperti yang Pak Guru ceritakan di awal tadi, bahwa Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan, contoh bagi umat di seluruh muka bumi ini. Orangnya sabar meskipun dihina, baik hati, suka menolong dan tidak sombong. Ini saya kisahkan cerita tentang si miskin tua yang disuapin oleh Nabi Muhammad. Kita
perhatikan. Dahulu ada seorang pengemis Yahudi murtad yang sering duduk di sudut pasar Madinah. Setiap ada orang yang mendekat kepadanya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, seorang pendusta, dan juga seorang tukang sihir. Kalian akan dipengaruhinya jika mendekatinya." Setiap hari, pengemis itu selalu berkata demikian, dan tanpa ia ketahui, ternyata Rasulullah SAW selalu memberikannya makanan setiap pagi. Hal itu Rasulullah lakukan sampai beliau wafat. Setelah Rasul wafat, maka tidak ada satu orang pun lagi yang memberi makan dan minuman pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari, Abu Bakar Ash-Shiddiq bertanya kepada putri tercintanya, Aisyah, "Wahai anakku, adakah perbuatan baik keseharian Rasulullah yang belum aku kerjakan?" Kemudian Aisyah menjawab, "Wahai ayahku, Rasulullah lalu berkata, bukan, kau bukan orang yang biasa menyuapiku. Orang yang biasa menyuapiku, dia terlebih dahulu menghaluskan makanan sebelum diberikannya kepadaku." Mendengar perkataan pengemis Yahudi tersebut, Abu Bakar kemudian menangis, lalu berkata, "Aku memang bukan orang itu. Orang mulia itu sudah wafat. Beliau adalah Muhammad SAW." Mendengar perkataan itu, pengemis Yahudi langsung terkejut, lalu menangis terseduh-seduh. Ia sadar bahwa orang yang selama ini ia maki-maki dan ia hina tidak pernah membalasnya dengan perbuatan yang sama, melainkan tetap berlaku kasih. Karena kemuliaan akhlak Rasulullah SAW, akhirnya si pengemis Yahudi buta tersebut menyatakan masuk Islam dengan bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Nah, sahabat salih dan salihah, dari kisah Rasulullah dan pengemis Yahudi buta dapat kita ambil pelajaran, yaitu yang pertama, tolong menolong kepada siapa saja. Seorang muslim yang baik senantiasa menolong orang lain yang kesusahan, meskipun mereka berbeda agama. Sikap saling menolong antar sesama ini akan menciptakan kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman meskipun mereka berbeda agama. Kita tidak boleh menjauhi, apalagi memusuhi teman yang berbeda agama dengan kita. Kita harus tetap berbuat baik kepada siapapun. Itu tadi kisah tentang keteladanan yang kita ambil, yang bisa kita dapat dari kisah Rasulullah. Beliaunya sabar meskipun dihina, ya, tidak pendendam. Bahkan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq bisa menggantikan Nabi Muhammad ketika menyuapi si pengemis tua. Pengemis tua itu disuapi Nabi Muhammad sambil menghina Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak marah. Sampai beliaunya dapat, Abu Bakar menanyakan kepada Siti Aisyah untuk menggantikan Nabi Muhammad menyuapi si miskin, tetapi tidak bisa. Itu adalah salah satu sifat keteladanan Rasulullah. Kemudian Nabi dan Rasul. Nah, perbedaan Nabi dan Rasul. Coba Nabi ada berapa? 5. Salah. Rasul ada berapa? Nah, ini jumlah Nabi. Banyak loh, ribuan loh. Jumlah Nabi itu ada 124.000. Banyak loh, ribu, bukan puluhan loh, tapi ribuan. Kemudian jumlah Rasul 313. Ini menurut hadis. Tapi yang wajib kita imani, Nabi dan Rasul yang diutus Allah yang wajib kita imani itu ada 25. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi yang namanya Nabi. Kalau itu mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad, berarti Nabi palsu. Ya, oke. Dari pemaparan Pak Guru
tadi tentang Rasul dan kisahnya dan sifat-sifat Rasul, maka Pak Guru akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, para nabi dan rasul menunjukkan kasih sayang kepada semua makhluk hidup untuk menemukan kebahagiaan dalam kehidupan ini maupun kehidupan selanjutnya. Maka kita bercita-cita untuk meneladani standar moral mereka yang tinggi dan mematuhi ajaran mereka. Ya, Rasul itu adalah contoh bagi kita semua, terutama keteladanan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah suri tauladan bagi kita semua. Akhlaknya baik, orangnya cerdas, tidak sombong, ya, dan dapat dipercaya. Oke, setelah ini Pak Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti kalian mengerjakan. Setiap kelompok nanti mengerjakan berbeda. Yang kelompok 1 nanti mengerjakan mengisi tentang makna iman kepada Rasul, dan kelompok 2 adalah membedakan antara Nabi dan Rasul, dan yang kelompok 3 nanti menuliskan tentang hikmah beriman kepada Rasul. Nanti ketua kelompoknya kalau sudah selesai maju di depan dipresentasikan. Itu ya. Untuk kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dikerjakan di sini. Kelompok 2 dikerjakan di sini. Kelompok 3 dikerjakan di sini. Memperhatikan yuk dan kelompok. Oke, sudah ya. Kita sekarang presentasikan oleh ketua kelompoknya masing-masing. Ya, sekarang setelah kalian mengerjakan tugas kelompok, sekarang kalian presentasikan dari kelompok 1 dulu, Mas. Ayo, kelompok 1 dibacakan hasilnya. Hasil dari kelompok 1 ada yang ditanyakan apa tidak? Ya. Tepuk tangan untuk 1. Sekarang kelompok 2 maju. Ya, hasilnya dibacakan yang keras. Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya sendiri. Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan wajib menyampaikannya kepada umatnya. Ya, jadi Nabi adalah dari kelompok 2 dan dikatakan apa tidak? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 maju. Dibacakan hasilnya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Demikian pelajaran yang kita sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Coba sekali lagi bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Nanti setelah pulang dari sini kalian hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah. Sekarang bukunya dimasukkan dulu ke mas-mas. Berdoa bersama-sama. Yuk